Orang yang baik, jujur, pekerja keras, mandiri, rendah hati, setia, pemaaf, penolong, sopan, adil, murah hati, sabar, dermawan, tulus, rajin beribadah. Namun tidak percaya Yesus. Apakah bisa masuk surga? Maaf, simak dulu video ini. Ada satu mama, dia tinggal waktu saya masih kecil itu biasa tong bilang dia tuh nenek dobo. Panggil dia punya nama sesuai dengan dia punya daerah asal. Saya lihat dia duduk, dia menangis, dia tidak punya rumah, dia berpakaian seperti seorang pemulung saat itu. Dan saya tanya, "Bapak, saya kenal dia, saya kenal ibu itu," gitu. Kenapa ya? Dia baik, dia semuanya penuh kasih, orangnya ramah, pokoknya segala sesuatu dia lakukan. Yesus menjawab saya, "Anakku, semua hal dia kerjakan, tapi dia tidak percaya saya adalah Tuhan dan Juru Selamat." Seperti itu. Jadi, ya tergantung kita. Saudara, saya melihat almarhum bapak saya. Pada tahun 2007, bapak saya telah berpulang ke rumah Tuhan secara agama tetangga. Tetapi saya diperlihatkan wujud itu, sangat-sangat diperlihatkan wujud aslinya. Saya melihat kepalanya, saya melihat kakinya. Tetapi saudara, kenapa tangan bapak saya diikat? Kenapa kaki bapak saya diikat? Dan saya bertanya kepada Tuhan itu, Tuhan, kenapa papaku ada di tempat ini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, "Rio, karena papamu belum menerima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Rio, cepatlah sebelum waktumu habis." Di situ saya bingung. Saya masih berumur 11 tahun. Saya tidak tahu artinya Juru Selamat. Apa itu Juru Selamat? Dan saya bingung. Siapakah dia? Saya melihat bapak saya di sisa-sisa. Bapak saya seperti penggorengan besar. Ada minyak panas di tempat itu. Dicelupkan lagi manusia. Diangkat lagi sampai selama-lamanya. Kamu jalan? Iya, saya naik. Karena saya mau menuju ke yang itu, langit itu. Saya berjalan. Nah, saya berjalan. Lalu saya menengok, ada yang memanggil, kata saya. Kok ada yang memanggil? Karena saya mau masuk ke gerbang itu. Lalu saya menoleh. Saya melihat orang tua saya. Oh, lihat siapa? Ibu? Orang tua saya, bapak saya. Rama saya. Saya noleh, saya kaget. Loh, dia menarik baju saya. Menarik baju saya. Nak, tolong. Nak, tolong, nak. Ramah, tolong Ramah. Saya menoleh. Loh, saya bilang, "Ramah, apa yang saya bisa bantu?" "Ramah, tolong, nak. Ramah mau masuk ke sana." Saya bilang ke bapak saya itu, "Saya mau ikut ke sana." Nah, karena saya Kristen, saudara saya di dalam Yesus. Karena saya tidak memaksa bapak saya untuk terima Yesus. Saya nggak memaksa untuk ikut Yesus. Terus saya kepada bapak saya mengatakan, kepada bapak saya ini yang memungut baju saya, "Ramah, biarkan holik yang masuk ke sana. Ramah di sini, biar holik yang masuk ke sana." Tetapi bapak saya bilang, "Nak, tolong Ramah." Saya melihat badan dan baju bapak saya itu seperti gosong, saudara. Seperti gosong. Saya melihat baju bapak saya seperti gosong. Bapak saya mati dalam keadaan belum percaya. Nah, ketika itu saya bilang ke bapak saya, "Ramah, saya mau bilang dulu apakah boleh masuk ke sana." Nah, sesudah saya bilang sama orang tua saya tinggalkan, saya naik ke tangga yang teratas itu sampai ke langit. Saya bilang ke malaikat itu ada gerbang karena itu dijaga malaikat memegang gada. Saya bilang ke malaikat itu yang menjaga gerbang itu, "Tolong," kata saya, "tolong, bapak saya ada di luar. Bolehkah dia masuk ke dalam?" Lalu apa kata malaikat itu ketika saya melihat bapak saya? Malaikat itu bilang, "Biarkan orang yang di dalam Kristus, dia tinggal di dalam. Tetapi yang di luar Kristus, dia tinggal di luar." Itu, saudara. Saya mendapat peneguhan dari Tuhan tentang bapak saya. Bapak saya dulu meninggal karena sakit, dan
saya tidak berkesempatan untuk bertemu dengan bapak saya 3 hari sebelum bapak saya meninggal. Saya ada di rumah, tetapi seperti ada yang tertahan. Saya tidak tahu apa itu. Tapi di hati saya, pada waktu itu saya belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi di hati saya, kenapa saya merasa saya harus di rumah saja. Ternyata hari-hari ini waktu Tuhan memberikan kepada saya roh yang lebih lagi untuk saya mengerti. Saya diberikan penglihatan kepada Tuhan bahwa bapak saya sudah ada di surga. Kenapa bisa? Padahal bapak saya itu adalah seorang muslim dulunya. Itu sebab kemurahan Tuhan. Tuhan membawa hamba Tuhan, hambanya, untuk bersaksi kepada bapak saya pada waktu bapak saya dekat pada kematiannya. Dan bentuknya itu pilar-pilarnya, itu dinding-dindingnya tuh seperti marmer, tapi bukan marmer gitu lah ya, bagus gitu ya. Dan di situ Tuhan bilang gini, ini untuk orang-orang yang dari pertamanya tidak percaya Tuhan, tapi di akhir hidupnya percaya Tuhan, terus langsung meninggal gitu ya. Nah itu seperti itu kasusnya. Jadi orang yang tadinya mungkin Muslim, Buddha dan lain sebagainya, yang tidak percaya Tuhan, terus tiba-tiba di akhir hidupnya percaya Tuhan langsung meninggal, nanti tempatnya di yang rombongan tadi, surga rame-rame gitu ya. Ini pesan untuk Anda yang sudah percaya dan pesan untuk Anda yang belum percaya.